Agustus tahun 2020 lalu banyak smartphone atau HP baru yang resmi meluncur ke Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, setidaknya ada 5 perangkat. Dari Samsung yang menghadirkan 2 HP baru untuk kelas flagship. Perusahaan asal Korea Selatan ini membuka pre-ordernya langsung di Agustus tahun 2020. Sebelum masuk ke inti pembahasan, ada baiknya kalian klik subscribe-nya dulu, biar kami semangat membuatkan konten teknologi setiap harinya. Oppo yang tidak ketinggalan menghadirkan seri terbaru dari Reno. Setelah sederet teaser yang diberikan, HP baru ini resmi meluncur dengan tanggapan positif. Xiaomi Indonesia tidak ketinggalan, bersamaan dengan perayaan 10 tahun mereka di pasar smartphone diluncurkan HP baru Redmi 9A untuk pasar entry level. Pesaing ketatnya, Realme juga tidak mau kalah dengan menghadirkan 2 perangkat baru. Satu untuk kelas high-end, dan satunya untuk entry level. Di luar dugaan, Infinix menghadirkan 2 perangkatnya pada penghujung Agustus tahun 2020. Satu sebagai andalannya, satunya untuk entry level. Lebih lengkapnya, berikut kami kumpulkan rekomendasi 5 HP terbaru dan termurah yang resmi meluncur ke Indonesia pada edisi September tahun 2020. Satu, Infinix Zero 8. Infinix resmi meluncurkan smartphone teranyarnya, Infinix Zero 8, di Indonesia. Ponsel ini memiliki 4 kamera belakang dan 2 kamera selfie. Infinix Zero 8 mengusung layar IPS berdiagonal 6,85 inci, resolusi Full HD+. Layar tersebut mendukung refresh rate 90 Hz, berikut touch sampling rate 180 Hz. Pada bagian depan, Infinix Zero 8 memiliki 2 kamera selfie yang masing-masing beresolusi 48 megapiksel dan 8 megapiksel. Keempat kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, serta depth sensor 2 megapiksel. Di balik dapur pacu, Infinix Zero 8 dibekali chipset MediaTek Helio G90T. Chipset tersebut dipadankan dengan RAM 8 serta kapasitas penyimpanan 128 GB yang bisa diperluas dengan kartu microSD. Spesifikasi lainnya mencakup baterai berkapasitas 4500 mAh, yang mendukung teknologi pengisian cepat supercharge 33 Watt. Di Indonesia, Infinix Zero 8 dijual dengan harga normal 3,8 juta. 2. Infinix Smart 5. Infinix kembali merilis smartphone terjangkau, kali ini dengan perangkat lunak yang didesain khusus untuk perangkat yang menggunakan spesifikasi pas-pasan. Ya, pabrikan yang berbasis di Shenzhen ini memang terkenal dengan harganya yang terjangkau, tapi masih miliki spesifikasi di atas kertas yang cukup kompetitif, jika dibandingkan dengan kompetitornya. Sebelumnya, Infinix Indonesia telah memasarkan Infinix Smart 4, salah satu pilihan smartphone terbaik untuk rentang harga kurang dari 1,5 juta. Bahkan saat Harbolnas kemarin, konsumen dapat membelinya melalui program flash sale seharga Rp999.000 saja. Mengingat kelas entry yang masih cukup mendominasi, Infinix teruskan seri tersebut lewat Infinix Smart 5. Hadir untuk kelas entry level, ditenagai chipset MediaTek Helio A20. Ditambah baterai jumbo 5000 mAh, 3 kamera belakang, layar 6,6 inci. Infinix Smart 5 ini cocok untuk kamu yang mencari HP murah dengan layar lega dan baterai besar. Di Indonesia, Infinix Smart 5 dijual dengan harga normal 1 jutaan. 3. Realme C12.
Realme resmi memboyong satu buah ponsel entry level baru ke pasar tanah air, yakni Realme C12. Dengan kapasitas tersebut, ponsel ini diklaim dapat bertahan hingga 57 hari dalam mode standby. Terlebih lagi, Realme C12 juga dapat berfungsi sebagai power bank untuk mengisi daya ponsel atau aksesori elektronik lainnya. Di bagian tengah atas layar terdapat notch berbentuk tetesan air, raindrop, yang memuat kamera selfie beresolusi 5 megapiksel. Lalu pada bagian punggung ponsel terdapat 3 kamera yang tersusun berbentuk persegi. Adapun ketiga kamera tersebut terdiri atas kamera utama 13 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera B dan W 2 megapiksel. Pada sektor dapur pacu, Realme C12 dibekali dengan sistem on-chip SoC, MediaTek Helio G35 yang dipadankan dengan RAM 3GB dan penyimpanan internal 32GB. Pengguna juga dapat memperluas kapasitas penyimpanan dengan kartu microSD hingga 256GB. Slot microSD ini terpisah dari slot dual SIM. Di Indonesia, Realme C12 dijual dengan harga normal 1,8 juta. Redmi 9A. Lewat acara peluncuran yang digelar secara live streaming, Xiaomi Redmi 9A resmi hadir di pasaran Indonesia. Redmi 9A ditenagai chip Helio G25 12 nanometer dari MediaTek dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 2GB dan 32GB serta 3GB dan 32GB yang dapat diperluas hingga 512GB melalui slot microSD. Sementara di bagian belakang, Redmi 9A hanya dibekali satu kamera 13 megapiksel yang disusun secara vertikal berikut dengan LED flash. Redmi 9A memiliki baterai sebesar 5000 mAh. Ponsel ini menjalankan OS Android 10 dengan antarmuka MIUI 12. Di Indonesia, Redmi 9A dijual dengan harga normal 1,4 jutaan saja. Oppo A53. Oppo Indonesia baru saja memperkenalkan produk terbarunya, HP Oppo A53 2020. Kehadiran smartphone besutan Oppo ini, sekaligus menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan fitur terkini. Oppo mengetahui betul tuntutan konsumen terhadap teknologi paling baru pada perangkat kelas atas, yang terdapat pada HP lini seri menengah. Salah satu kelebihan dari Oppo A53 2020 ini adalah pada sektor dapur pacunya. Seri penerus Oppo A52 ini mendapat dukungan prosesor Snapdragon 460 besutan Qualcomm. Prosesor ini merupakan produk terbaru dari Qualcomm pada tahun 2020. Chip dari Qualcomm ini memang sudah tidak perlu diragukan lagi performanya. Prosesor ini menawarkan kinerja yang mengesankan serta luar biasa. Paling utama adalah dalam hal kecepatan serta efisiensi daya. Pendukung lain dalam hal performa adalah memiliki RAM berkapasitas 4GB tipe LPDDR4X. Sedangkan untuk penyimpanan internal sebesar 64GB. Jika ingin menambah, bisa menggunakan slot microSD XC sampai 256GB. Oppo A53 2020 juga mendapat dukungan baterai berkapasitas besar yakni 5000 mAh, sehingga akan memberikan daya tahan seharian penuh. HP Oppo A53 2020 hadir dengan layar Neo Display, dan sudah mendukung kecepatan refresh rate 90Hz serta 120Hz touch sampling rate. Dengan spesifikasi tersebut, maka pengguna bisa memiliki pengalaman yang lebih halus serta responsif. HP Oppo A53 2020 rencananya bakal hadir ke Indonesia dan perdana pada tanggal 27 Agustus tahun 2020, dengan harga 2,5 juta. Nah, itulah 5 HP baru yang resmi meluncur di Indonesia pada Agustus tahun 2020 lalu.
Dari kelas low-end hingga mid-end, kelima smartphone tersebut sudah bisa kalian pesan lewat toko online ataupun counter HP terdekat. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kami semangat membuatkan konten teknologi lainnya.